atau sea tide, gelombang laut. Saya kira sangat penting sekali ya kalau kita bermain di lahan pasang surut, kita mengetahui fenomena yang terjadi, kemudian juga karena kita belajar, kita ingin lebih detail lagi, apa saja sih yang mempengaruhi turun naiknya air di lahan kita atau di saluran yang kita buat. Karena itu kita mencoba sekarang belajar lagi ya. Mungkin bagi yang sudah pernah mengingat kembali saja, tapi bagi yang baru, saya kira ini sangat bermanfaat. Mungkin juga masih pada muda-muda ya, supaya ke depannya apa yang kita lakukan untuk pengembangan lahan khususnya pasang surut itu berbasis sains, ilmu pengetahuan yang paripurna, bukan di reka-reka ya, bukan di trial and error ya, karena sangat mahal sekali dan kita khawatir terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau kita lihat modeling ya, modeling dalam memprediksi atau mengestimasi gelombang termasuk pasang surut itu sudah banyak dilakukan dan juga sudah banyak software-software yang ada ya. Nah, dalam kaitan ini juga saya ingin menyampaikan dalam diskusinya adalah basis fundamental bagaimana tools ini kita bangun. Oleh karena itu saya mengambil judul ya sea tide dan kinematic wave model ya. Saya mohon izin share slide. Nah, ini ya, bentar, salah. Kok ini lagi? Ini kan bukannya ini ya. Slide mana yang slide? Slide itu ini Acrobat ini Meta ini. Mana yang slide ya? Apa udah dibuka ya? Udah kayaknya. Kok nggak muncul ya di file ini? Mungkin ini hapus yang lain dulu, Pak. Ditutup dulu, file yang lain mungkin ditutup dulu, Pak. Biar ini okay. Ini kan ternyata ada tertutup. Oke. Baik, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke, jadi saya kira ini juga dengan makalah yang akan disampaikan Pak Momon ada berkaitan juga. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu layout aja ya. Di situ ada sea, ada laut. Kemudian ya biasa kita membangun kanal secara ya untuk drainase ya, terutama ya sebagian juga untuk menampung air ya dalam bentuk long storage. Tapi pada intinya ini di lahan pasang surut ya itu adalah membuang kelebihan air drainase. Itu bukan hanya di sawah, termasuk juga di perkebunan dan juga di HTI. Ya selama ini sampai sekarang saya masih terlibat ya, terutama di HTI, di Riau, di Sumatera Selatan, dan beberapa lokasi lainnya, baik untuk apa namanya ya untuk pulp juga untuk palm oil, terutama bagaimana mendesain kanal sebenarnya, mendesain kanal agar lahan yang kita akan olah atau budidayakan itu bisa kita kendalikan, terutama water table-nya. Jadi selalu kita harus membuat outlet ya, outlet dari lahan ke laut, tetapi kita juga menjaga jangan sampai air laut itu masuk ke lahan. Oleh karena itu kita perlu paham bagaimana
pergerakan air laut masuk ke kanal. Sejauh mana, bagaimana fluktuasi water levelnya, ya, dan seterusnya. Yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengestimasi, ya, data atau pasang surut yang ada di outlet ini, karena ini berdekatan dengan laut. Nanti saya akan sampaikan juga ada beberapa tools, ya, atau aplikasi yang bisa menduga berdasarkan data empirical, ya, di beberapa stasiun, kemudian diinterpolasi. Jadi ada satu model atau aplikasi yang bisa menduga, ya, menduga tinggi gelombang, ya, atau fluktuasi gelombang, ya, di setiap bibir pantai, termasuk juga di muara-muara sungai. Itu biasa dipakai untuk navigasi, ya, itu sangat berkembang sekali ilmu dan juga toolsnya, ya. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah bagaimana kita menduga, ya, dengan menggunakan model yang namanya kinematic wave models, ya, air dari sungai, dari laut ini masuk ke kanal sampai mana, ya, sampai mana, kemudian bagaimana fluktuasinya. Nah, saya kira kanal itu biasanya bentuknya seperti ini, ya, trapesium, ya, trapesium, di mana di sini ada base-nya, dasar, kemudian ada tingginya, ya, kemudian ada lebarnya, dan juga ada sudut. Saya kira ini adalah yang paling umum digunakan. Kemudian ada key, artinya key yang melalui cross section, ya, area dari penampang basah ini. Nah, kemudian ya kita ingin tahu lah sejauh mana, ya, lubang ini masuk ke daratan lewat kanal, dan tingginya juga seperti apa, sehingga kita bisa merencanakan. Biasanya ada dam, ya, atau weir, ya, di beberapa tempat yang memang sesuai dengan perhitungan kita, ya, sehingga tidak terjadi meluap ataupun juga malah terlalu tinggi, ya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lakukan dengan menggunakan pemodelan dengan input data pasang surut di titik outlet, ya. Nah, kemudian apa itu atau bagaimana bentuk kinematic wave model itu? Seperti ini bentuknya, ya. Jadi di sini adalah A, itu adalah wetted area, artinya penampang basah, perubahan penampang basah, ya, per waktu, ya, itu sama dengan perubahan debit per jarak, ya, X, dan ada plus minus sebagai sinks. Sink itu bisa ada air masuk ke kanal dari kiri kanan, ya, ataupun juga keluar dari kanal kiri kanan, ya. Jadi totalnya water balance-nya 0. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan utamanya adalah bagaimana kita menduga atau menghitung A, ya, wetted area, ya. Karena kita tahu bahwa ada hubungan antara Q dengan A. Ada hubungan I dengan A. Kemudian ini persamaannya dua-duanya sama, lewat aja. Kemudian karena kita juga ingin tahu berapa tinggi air water level di setiap titik itu, maka A ini kita transformasikan menjadi H, ya. Kalau kita tahu hubungan antara A dengan H, ya, karena A juga kan tergantung pada tinggi air itu, ya, pasti kita dapatkan persamaannya atau formulanya. Nah, kita bisa dapatkan perubahan H per waktu, termasuk juga di sini karena Q juga tergantung kepada A, bisa diturunkan, ya. Kemudian juga kita turunkan A terhadap A, terhadap H, ya, kita dapatkan persamaan ini kembali menjadi bentuk persamaan dengan variabel tidak bebasnya adalah tinggi water level. Ini kembali ini adalah S, ya. Nah, jadi karena tujuan saya terutama, ya, ingin mendapatkan berapa tinggi H di setiap titik pada saat tertentu, maka persamaannya menjadi seperti ini, ya.
di mana alfa itu adalah ini, DA per DH, dan beta itu adalah ini, ya, yang dalam kurung ini. Kira itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa ya di sini ada beberapa informasi ya mengenai radius hidrolika, ya, ada Manning, ada saya kira nanti saya akan sampaikan berikutnya bagaimana hubungan antar variabel. Seperti ini ya. Ini discharge, saya kira kita kenal semua ini Manning ya, di mana kita lihat 1/ns pangkat 1/2 R pangkat 3/2 kalikan A. Di sini N itu adalah koefisien Manning ya. Nah, ini saya turunkan ya, turunkan terhadap A, karena kan tadi kita ingin mendapatkan ini ya, dq per dA ya. Turunkan terhadap ini. Kemudian nah kalau umpamanya bentuk kanal kita itu trapesium, maka areanya seperti ini ya, areanya seperti ini. Ini adalah lebar atas, lebar bawah, tinggi airnya. Ya. Maka kita juga ingin mendapatkan dA per dH ya, karena sama tadi kan kita juga ingin mendapatkan kembali dA per dH ya, dA per dH. Jadi kita turunkan juga bentuknya seperti ini. Nah, di samping itu juga ada penurunan lain dA per dW ya, dA per dW. Jadi nanti kita akan lihat ada manfaatnya untuk menghitung sebenarnya dA per dA, dq per dA, karena di sini ada dr per dA. Dan dr per dA kita jabarkan lagi, nanti juga akan melibatkan parameter yang atau persamaan lainnya. Kita lihat nanti. Kemudian weighted lebar ya, lebar atas tergantung pada persamaan sudutnya. Sudutnya tadi ya, ada A tadi, ini di sini alfa. Sudutnya seperti ini, W itu seperti ini, dan kita juga turunkan ya dW terhadap dH. Bentuknya seperti ini. Oke, kemudian bagaimana dengan perimeter keliling basah ya, keliling basah. Ya, sekira lebar atas ditambah lebar bawah ditambah 2 kali selisih ya antara lebar atas lebar bawah ya. Jadi inilah perimeternya. Ini pun juga harus kita turunkan ya. Bentuknya seperti ini. Ya, terhadap A. Bagaimana dengan radius hidrolika? Dia tahu R itu A dibagi P ya, atau A kali P minus 1. Hitungannya juga kita harus dapatkan ya, dr per dA. Nah, turunan-turunan ini nanti kita akan gunakan untuk mendapatkan tadi ya alfa dan juga beta di persamaan tadi. Nah, kemudian kita langsung aja simulasi ya. Simulasi seandainya sudut kanal itu 45 derajat ya, 1,1. Kemudian maka kita dasarnya 2,0, tinggi airnya 0,5 ya. Ini hanya untuk mengecek apakah persamaan yang sudah kita buat programnya itu bisa kita terima nggak hasilnya. Jadi N-nya seperti ini, S. Inilah persamaan untuk mendapatkan Q. Ini alfa ya, alfa tadi kan dA per dH. Kemudian beta itu adalah dq dA dH per dA ya. Nah, kita lihat hubungan antar variabel ini, bisa lihat ya, ini adalah hubungan antara Q dengan H ya. Ini yang sering kita sebut dengan rating curve. Rating curve. Kemudian ini adalah alfa ya. Jadi alfa Q juga tergantung pada H. Kalau alfa semakin tinggi H, Q juga sama ya, dia semakin tinggi. Kalau ini memang power function ya. Kemudian ini relatif lebih datar, slope-nya stabil. Kemudian ini beta. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita sudah mendapatkan alfanya, betanya, ya, kemudian kita memberikan solusinya. Ya, ini sebenarnya alfa ya. Kita kembali solusi numerikalnya. Ini adalah alfanya, ini adalah betanya, ini adalah sink atau source.
kita menggunakan finite difference, seperti ini bentuknya untuk dH per dt, ya, kemudian dH per dx. Nah, kalau dx kita pakai namanya central finite difference ya antaranya. Seperti ini, kalau ini kan waktu ya, terhadap waktu, ini central finite difference. Kemudian kembali ada time step-nya, ada berapa node-nya ya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita pecahkan persamaan ini untuk mendapatkan H yang akan kita ketahui di setiap titik ya, pada setiap saat ya, kita bentuknya persamaan. Jadi ini adalah persamaan explicit ya, numerical finite difference method ya, dengan skema eksplisit. Nah, jadi karena B-nya dan A-nya juga ya kita sudah bisa ketahui, kita tinggal menggunakan data sebelumnya, ya, data sebelumnya pada TTT untuk mendapatkan data H di kemudian hari, ya, atau di waktu berikutnya ya. Kemudian kembali di sini kita perlu boundary condition. Nah, inilah boundary condition-nya ya, kita berikan di sini. Ini H pada titik X0, berarti ini di outlet ya, di muara ya. Di muara itu mengikuti gelombang ya yang ada di muara. Dia fungsinya terhadap waktu. Nanti saya akan sampaikan bagaimana mendapatkan data ini dari si tide model ya yang tersedia. Kemudian di ujung dalam atau di daratan paling ujung ya, kita anggap tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh, atau debitnya relatif stabil ya. Ya bisa aja sebenarnya kalau kita punya data di ujung itu ya, kita punya data tinggi air ataupun juga kita punya data debit, kita bisa masukkan sebagai boundary condition sehingga kita bisa menduga bagaimana fluktuasi water level dan juga debit di antara ya boundary condition tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi inisial pada saat T sebenarnya 0 ya. Di setiap titik kita juga menggunakan suatu persamaan, mungkin juga ada perbedaan ya di ujung kanan dan ujung kirinya. Saya kira ini kasus pertama itu kita menggunakan S0, jadi tidak ada air masuk ya, juga keluar dari kanal itu ke kiri kanan. Ya, walaupun sebenarnya pasti ada ya, tapi untuk case pertama nanti kita anggap. Kemudian type interval kita menggunakan persamaan ini supaya tidak terjadi osilasi, jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Kita menggunakan persamaan ini untuk mengecek apakah terjadi osilasi atau tidak ya. Kira kemarin sudah juga kita bicarakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat hasil simulasinya. Jadi sementara ini kita menggunakan L itu 100, mungkin 100 meter, mungkin 100 km, kita tidak spesifik ya pada nilai, tapi kita kalau punya data kita bisa isi dengan realitasnya. Node-nya kita ambil 10, intervalnya adalah length dibagi node ya. Kemudian IC, nah IC initial condition-nya ini konstan ya 0,5. Jadi pada saat titik T0 itu ya kurang lebih 0,5 lah tingginya. Kemudian sudut kanal tadi 45 derajat, dasarnya 2, koefisien meaningnya 0,02, slope ya slope kanal itu 0,01. Nah, kemudian ini alfa minimal, beta maksimal, ini untuk mendapatkan time step-nya D ya. Jadi ini adalah input parameter yang akan kita gunakan untuk simulasi. Kemudian ini adalah boundary condition-nya ya. Ini adalah di outlet tadi ya, di outlet seperti ini bentuknya. Jadi terjadi pasang, kemudian surut ya. Ini satu siklus saja kita gunakan. Ini juga menggunakan fungsi sinusoidal ya. Sinusoidal seperti ini. Ini adalah waktunya, ini adalah tingginya. Ini adalah boundary condition di muara ya. Kemudian kita lihat hasil simulasinya. Jadi di sini kita lihat X ya.
X dari 0 sampai 100 tadi, kemudian adalah tinggi H-nya. Tinggi H-nya, sebenarnya kita bisa menggunakan rasio ya, artinya dari 0 sampai 1. Kalau kita tahu berapa tinggi maksimal ya, puncak dan juga minimalnya, kita bisa menggunakan rasio sehingga dari 0 sampai 1 ya. Jadi ini bisa berlaku umum ya untuk berbagai macam ya variasi tingginya, realnya ya. Jadi saya juga di sini menggunakan sebenarnya 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 aja. Kemudian kita lihat ini adalah pada saat inisial ya, kita anggap tadi tinggi air di kanal itu sama ya, mungkin masih dibendung ya, belum dibuka. Kemudian dibuka dan masuklah air dari laut karena ini pas tinggi di sini ya. Inilah masuk air ya, masuk ke dalam. Ya, kemudian pada periode berikutnya ya, ya karena itu semakin tinggi ya terus. Nah, ini kemudian sudah mulai turun yang dari muara turun, sementara di sini masih terjadi pergerakan ya. Puncaknya makin maju makin ke dalam. Ini kita lihat ya di sini udah mulai artinya di sini udah surut sebenarnya surut, tapi di sini puncaknya masih masuk ke dalam ya. Nah, kita lihat di muara udah naik lagi ya ini. Nah, saya kira saya hanya sampai 360 atau lebih ya T-nya. Jadi kalau kita teruskan bisa sampai. Nah, tadi saya sampaikan ini berlaku persamaannya kalau di sini tidak terpengaruh. Jadi memang lama-kelamaan ini akan menjadi flat ya. Flat. Nah, jadi dengan saudara-saudara kita bisa tahu bagaimana tinggi air ya di setiap titik pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ini adalah debit ya. Debit saya ambil beberapa titik. Ini adalah debit menggunakan Manning ya. Ini debit di K0 di hulu ya di muara ya. Kemudian ini seperti ini bentuknya ya. Kemudian inilah debit di X50. Jadi di sini ya. Debitnya ya. Jadi kita lihat debitnya di setiap titik berbeda-beda ya karena memang tergantung pada tinggi ya. Saya kira itu saudara sekalian gambaran kinematic wave models. Saya kira cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kemudian ini bisa kita gunakan untuk menduga bagaimana situasi di lapangan ya. Kalau kita punya data ya, data di sini ya, data pasang surut atau tinggi gelombang di outlet di titik X sama dengan 0. Nah, saya kira kalau beberapa mahasiswa S2 saya dulu waktu ngambil di SIL, sebagian sudah mengetahui ya, ada yang namanya apa? Software ya. Software apa? WX Tide. Saya mungkin ada beberapa yang belum begitu terbiasa. Gimana caranya ya? Oh, ini kali ya. Kembali. Oke. Yes. Ini bisa dilihat. Pak Tino, bisa dilihat? Belum masuk ke aplikasinya, Pak. Belum masuk ya? Iya, Pak. Jadi gimana caranya nih kalau aplikasi? Buka dulu, Pak, mungkin aplikasinya. Saya buka. Yang di-share desktop-nya, Pak. Desktopnya, benar kali ya. Coba, Dodi ada muncul ini. Stop share dulu. Share, karena ini di situ ya. Desktop tuh mana? Ya, maksudnya di seluruh layar screen, bukan cuma aplikasi aja. Paling pojok kiri atas kalau nggak salah. Paling kiri atas. Advance.
Advance, content, computer only, portion screen. Masya Allah. Parah sekali ya saya. Belum pernah memang buka ini. Lalu dia aja Dot, buka di situ Dot. Tahu website. Saya pakai HP, Pak. Lagi rapat. Mana di sini nggak ada desktop. Desktop cuma ada desktop. Ada udah muncul kalau di layarnya. Nah, ini aja deh apa namanya. Jadi ada yang namanya ada software nih, saya buka aja ini punya nanti Mungkin ini Pak waktu share pilihnya screen Pak. screen. Ya. Ada screen kan? Oh, Riani ini screen. Terus udah. Tampil Ini screen. Udah masuk Pak. Masuk yang mana? Excel-nya Pak. Oh, Excel. Ya. Oke, saya mau masukin yang Xtide, apa namanya, software Xtide itu. Oke, di mana caranya mendapat software? Share-nya itu Pak, pilih aplikasi yang Xtide-nya Pak, ada nggak? Tampil nggak? Ada. Padahal udah dibuka. Kalau ini kan ada ya, muncul kan? Ya, direktorinya muncul Pak. Nah ini kalau saya mau klik ini, kan nggak tampil Pak, waktu Bapak klik. Masih berhenti di direktorinya Pak tayangannya. Sekarang nggak bisa? Software-nya belum keluar, sudah keluar di desktop-nya Pak Budi. Udah. Nilainya sudah keluar. Udah. Oh, kalau gitu kembali ke ini, coba dipilih waktu share screen, dipilih aplikasinya langsung aja Pak. Share screen, aplikasinya langsung. Iya, oh, Pak. Ini nih muncul sekarang nih. Oh, ya, ini ya muncul ya. Oke, tampil Pak, ya. Oke. Aduh, rupanya harus tutup dulu. Oke, jadi teman-teman ini tolong kalau yang belum terbiasa dengan ini, ada software namanya Xtide, itu bisa di-download ya softwarenya. Kemudian kalau diklik di menunya, di filenya, di situ ada lokasi. Ya, ada lokasi. Nah, seperti ini saya pilih lokasi di Air Musi ini ya. Air Musi Sumatera. Tempatnya Pak Momon. Nah, di sini akan muncul ini informasinya. Air Musi Sumatera, ini ada lokasi GPS-nya ya. Kemudian ya Indonesia. Kemudian di sini kita bisa dapatkan klik ya, bisa dapatkan ini ada beberapa menu-menu lah, silahkan dicek ya. Silahkan dicek, tapi intinya di titik itu kita bisa mendapatkan gelombang ya. Seperti ini contoh ya pada saat ini sebenarnya ini di sini nih. Ini jam kita, jam sekarang nih. Ya, jadi ini ada tanda apa namanya plus ya, tanda plus itu menyatakan sekarang. Jadi sekarang itu jamnya bisa kelihatan di bawah. Jam berapa tingginya ini ya. Jadi time now itu jam 10.19. Itu 3,2 nih tingginya itu. Ya, nanti sebentar lagi mencapai puncaknya pada jam segini ya. Jadi puncaknya itu akan sampai jam 11.54. Itu 3,4 di sini. Ya. Dan seterusnya. Dan ini bisa Anda bisa download data ini ya. Data ini bisa di-download, kemudian Anda simpan di Excel. Ya, simpan di Excel, kemudian karena ini sangat detail sekali ya, itu bisa digunakan sebagai input
atau body condition di exam dengan 0. Jadi sebagai contoh ini dulu pernah ya kita ada apa namanya kita contoh ini ada A ini di sini. Ada A ini. Ini saudari A ini ya. Ini mendownload data gelombang pasang surut di Sungai Musi yang menggunakan WXTide versi 32 dan dia mendapatkan ini waktunya ya dari 24 jam ya. Ini datanya setiap 15 menit. Jadi yang di WXTide itu setiap 15 menit. Kemudian ini adalah waktunya. 1 Maret, kebetulan waktu itu tugas ya, 2015. Ya, sampai 1 bulan. Jadi dia mendapatkan data WXTide sama 1 bulan. Nah, maksud saya data inilah yang kita bisa dijadikan input atau body condition. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Ini waktunya setiap jam, setiap hari ya, setiap hari dari jam 00 sampai jam 24. Kemudian ini adalah bentuknya. Jadi kita bisa lihat ya, ini ya kita ambil referensi, katakanlah referensi untuk buat apa ya, bendungan atau weir segala macam itu. Ya, ini umumnya ambil 2 meter ya. Ini kan meter, 2 meter. Inilah yang bisa lewat ya. Ini nggak bisa lewat karena ini lebih dari 2 meter. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana pada waktu-waktu berikutnya. Mana klik-kliknya? Nah, ya ada yang di bawah ya. Kira data ini bisa digunakan tapi harus dikalibrasi. Ya, harus dikalibrasi biasanya ya di ujung atau di muara itu kalau ada station ya kita bisa menggunakan, tapi kalau nggak ada ya kita bisa menggunakan water level recorder terutama untuk mendapatkan minimal dan maksimalnya. Itu aja udah cukup sebenarnya. Kemudian data WXTide itu dikalibrasi dengan data hasil pengukuran. Nah, barulah kita bisa yakin bahwa data itu bisa kita gunakan sebagai body condition. Saya kira kalau detailnya nanti silakanlah ambil aja WXTide ini gratis ya, download aja di website. Saya kira itu Pak Tino ya, saya hanya bisa sampai sini nih menyiapkan materinya. Bisa kira mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tino masih mute itu, sepertinya suaranya nggak masuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ini baru itu saya atas Anda ada ditangkapan. Jadi untuk selanjutnya untuk apa? Kita dengarkan dulu presentasinya Pak Momon supaya mungkin nanti bisa nyambung diskusi kita antara model dengan mungkin Pak Momon, apa yang akan disampaikannya ini bisa itu kan kita diskusikan sekaligus. Untuk itu kami persilakan Pak Momon untuk menyampaikan dulu itu presentasinya. Baik, terima kasih Pak Digno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Prof. Budi, saya belajar nih menyampaikan. Ada guru ini agak grogi sebetulnya saya. Saya mungkin mencoba akan memberikan pengalaman-pengalaman di lapangan ya, agak sedikit aplikatif, jadi tidak terlalu teoritis. Izin saya akan mempersiapkan sharing dokumen dulu. PowerPoint-nya akan saya buka.
Ini sudah dapat dilihat ya Belum. bahan udah. paparan saya. Oke. Oke. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah drainase rawa pasang surut untuk usaha pertanian tanaman pangan ya. Jadi ini yang harus kita pelajari bahwa memang pengelolaan air di daerah rawa ini agak unik ya, berbeda dengan daerah-daerah irigasi tentunya. Jadi pengertian drainase nanti harus dipahami sama dengan pemahaman paradigma orang-orang teknik sipil untuk drainase jalan ataupun drainase banjir gitu ya. Jadi rawa pasang surut itu apa sih sebetulnya? Mungkin ini ada sedikit saya ulas juga beberapa dasar karena mungkin anggotanya ada mahasiswa juga gitu. Jadi rawa pasang surut itu memang biasanya terletak di daerah-daerah pesisir ya, agak menjorok dekat ke laut. Untuk Sumatera Selatan ini biasanya daerah pantai timur gitu. Dan mereka itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut gitu. Kenapa ini dipaksa dibuka? Karena pemerintah kekurangan lahan pertanian subur. Irigasi di Jawa itu sudah habis semua ya. Banyak, kurang lebih 40.000 per hektar tiap tahun terjadi alih fungsi lahan. Mau tidak mau kita memanfaatkan lahan basah. Nah, produksinya memang 25 tahun kita membuka, ada fluktuasi, variatif, ada yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Mari kita nanti akan lihat bersama. Jadi ini definisinya bahwa rawa pasang surut dipengaruhi oleh, jadi sumber air yang ada itu selain dari air pasang, tentu dari curah hujan. Ya. Tapi kalau rawa lebak itu tidak dipengaruhi pasang surut air laut, pasang surut sungai kalau rawa lebak. Ya. Nah ini kalau kita lihat dari Citra Landsat, kawasan pantai timur Sumatera Selatan, terutama di daerah Kabupaten Banyuasin, itu bentuknya seperti ini. Jadi ada jaring-jaring seperti garis-garis itu menandakan adanya saluran. Jadi reklamasi itu adalah usaha manusia untuk membuat fungsi lahan menjadi lebih bermanfaat. Mungkin dari dulu tadinya hutan rawa, itu sekarang diperuntukkan untuk pertanian pangan. Dengan cara apa? Dengan cara membuka saluran primer terlebih dahulu. Biasanya saluran primer itu menghubungkan dari sungai ke sungai terdekat di kawasan suatu buah delta. Ini misalnya delta Telang, jadi ada namanya primer 8, misalnya gini, ini menghubungkan antara sungai Telang. Kemudian tegak lurus dari saluran primer itu biasanya dibangun saluran sekunder. Dan tegak lurus lagi terhadap saluran sekunder biasanya dibangun saluran tersier. Satu petak tersier atau unit mikro yang ada di lahan usaha tani itu kurang lebih sekitar 16 hektar. Nah, kunci dari pembukaan lahan ini atau pembangunan pertanian di rawa ini adalah bagaimana petani bisa mengendalikan air. Jadi drainase itu bukan membuang air semua, tapi adalah mengendalikan muka air sebetulnya. Ini yang harus kita pahami, ya, bahwa drainase rawa ini adalah tujuan utama adalah mengendalikan muka air. Oleh karena itu kita perlu perencanaan, kemudian aplikasi ke petani harus paham, sehingga strategi kita, target kita ini air itu tersedia bukan hanya untuk kebutuhan crop evapotranspiration, tetapi juga untuk mencegah oksidasi pirit, misalnya juga penanggulangan banjir dan juga pencucian unsur hara. Jadi ini ada tujuan utamanya yang diwarnai kuning ini. Inilah tujuan daripada pengelolaan air daerah rawa. Nah, bagaimana strategi awal? Ya, langkah-langkah awal. Kita harus memahami betul karakteristik lahan itu, karena setiap delta itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan pengelolaan air pun harus berbeda. Yang dikenal dengan water management objective di masing-masing daerah itu berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Mereka itu adalah fungsi dari apa? Nah, kalau dibuat rumus ini, misalnya water management ini adalah function of, misalnya keberadaan lapisan pirit, lapisan sulfidik. Jadi jangan sampai ya lapisan ini mengalami oksidasi, karena kalau sudah terjadi oksidasi akan menghasilkan zat asam yang nanti akan menurunkan pH dan banyak sekali efek. Kemudian identifikasi juga kelas hidrotopografi. Jadi bagaimana potensi-potensi lahan itu mendapat suplai dan mendapat potensi pembuangan. Jadi ada namanya hidrotopografi ini, ada nanti kelas A, B, dan C tadi nanti. Saya nanti akan menjelaskan.
Kemudian juga bagaimana lahan itu punya potensi supply atau dikenal dengan tide irrigation. Jadi secara gravitasi air itu bisa masuk ke lahan pada saat pasang. Nah, inilah sebetulnya data yang kita perlukan di dalam manajemen air ini dari model yang dikemukakan oleh Prof. Budi tadi. Jadi kalau Prof. Budi menghasilkan informasi potensi supply di masing-masing daerah itu dengan data pasang surut tadi. Pasang surut tadi menjadi inputan ke masing node sehingga nanti bisa diketahui seberapa jauh jangkauannya, seberapa jauh dia bisa mengairi sawah ada di pasang surut. Inilah daripada hasil dari pemodelan Pak Prof. Budi nanti. Kemudian ada lagi yang harus kita pahami adalah drainability class atau kelas kemampuan pembuangan. Nah, jadi kalau kita membaca suatu area lahan, apakah punya potensi untuk tanaman selain padi atau tidak? Ya, kalau tidak, maka harus digunakan yang lain. Ya. Kalau misalnya bisa untuk jagung, berarti kita bisa tanam untuk tanaman jagung. Baru nanti akan disusun rencana-rencana penggunaan lahan. Halo? Assalamualaikum. Terputus ya? Tidak Pak, masih nyambung Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Iya, oke. Sebentar. Mana ini keluarga? Nah, selanjutnya, kalau kita gambarkan pemahaman kita, kenapa sih lapisan sulfidik ini berbahaya? Tanah yang seperti apa yang sudah dikatakan potensial dan berbahaya? Nah, misalnya, kalau dia punya kedalaman 50 cm, ya, lapisan piritnya, itu dikatakan potensial. Jadi di atas, ya, di atas 50 cm, itu potensial. Tetapi kalau sudah kita bor ternyata 50 cm sudah ketemu pirit atau kurang dari 50, maka sudah dikatakan sebagai sulfat masam. Ini harus lebih hati-hati dalam pengelolaan air. Jadi satu tipe hidrotopografi lahan, misalnya sama-sama tipe C, ternyata kedalaman piritnya berbeda, itu sudah beda manajemen airnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya informasi yang penting dari survei tanah itu harus kita petakan, spasialisasi. Makanya kita harus kerjasama dengan orang yang memahami ArcGIS, GIS. Ya. Di mana betul lahan-lahan yang peritnya dangkal, di mana-mana yang relatif aman. Namanya kita harus ada sebaran kedalaman pirit. Ya. Kita buat misalnya peta seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah itu potensi drainability. Ya. Potensi pembuangan. Jadi pada saat hujan, pada saat kemarau, ya, itu seperti apa? Pada saat hujan, apakah dia bisa membuang atau tidak bisa membuang? Ya. Kalau dia bisa membuang, berarti tinggal pasang pintu saja. Air pasang tidak bisa masuk, ya. Tapi dia bisa mengeluarkan, sehingga potensi untuk tanaman jagung bisa. Kemudian musim kemarau, jelas. Kalau bisa dikeringkan berarti dia punya potensi untuk proses pencucian dan lain sebagainya. Setelah potensi dari pembuangan, kita harus juga supply. Potensi supply ini potensi tide irrigation. Ya. Bagaimana dia musim hujan, bagaimana dia musim kemarau. Jadi kadang-kadang informasi topologi ABCD itu hanya di kertas. Kalau tidak dipetakan seperti ini, kelas hidrotopografi itu tidak informatif. Maka bagi pemegang-pemegang kebijakan itu, terutama pertanian dan PU, itu harus punya potensi supply di masing-masing delta. Nah, misalnya teman-teman yang akan di Kalimantan yang merencanakan, itu harus sudah ada peta spasial bagaimana dia potensi supply di masing-masing daerah. Seperti kata Pak Budi tadi, di node masing-masing ini, di ruas kilometer berapa, baik di sungai maupun di primary kanal ataupun secondary kanal, itu sudah tahu kita informasi water levelnya itu. Pada saat kemarau, pada saat hujan, berapa jamnya juga, berapa potensi surut, itu harus ada informasi itu. Ini adalah potensi supply yang memang kita waktu itu melakukan suatu penelitian di daerah Delta Saleh dan Delta Telang. Ya. Jadi dengan beginian kita bisa tahu, oh daerah-daerah mana yang tidak masalah dengan air. Karena dia potensinya ini misalnya warna biru. Warna biru ini baik musim hujan maupun musim kemarau dia punya potensi untuk pengairan. Nah, ini musim kemarau juga masih biru. Artinya apa?
kemarau pun dia punya potensi untuk ditanami padi begitu ya. Selain itu juga pendukung lainnya harus ada, yaitu potensi intrusi air asin. Ini hati-hati juga. Kita petakan juga jangkauan salinitas sampai ruas keberapa, ruas kanal yang berapa. Nah, ini kita bisa petakan sehingga nanti infrastruktur yang akan kita bangun juga berbeda ya. Dan operasinya juga berbeda karena tidak hanya melulu mengeluarkan dan memasukkan air, tapi harus ada upaya untuk bagaimana memproteksi areal untuk tidak terjadi salinitas. Kemudian land use. Itu harus dipetakan sekarang ini, posisi existing-nya itu gimana. Jangan sampai kita mau nanam padi, ya itu sudah sawit semua. Ya beda, sawit di drainase, padi harus dikontrol airnya. Kemudian topografi, tentu ini data yang paling mutlak diperlukan. Ya. Ini misalnya warna merah, itu paling tinggi, warna biru ini paling rendah. Nanti kemuanya akan kita overlay. Nah inilah informasi-informasi yang ada, baik dari pemodelan maupun survei tanah, informasi karakteristik lahan, environmental dan water resource-nya itu Nggak masuk suaranya nih, Pak. Informasikan secara spasial dengan bantuan teknologi lengkapi di dalam manajemen rawas ini. Begitu dia hujan, maka akan terjadi kenaikan muka air. Nah, khusus untuk daerah-daerah yang tipologi tinggi, maka konsep daripada rainfall harvesting itu lebih diutamakan daripada konsep untuk suplesi dari air pasang. Ya. Kalau kita mereview, ya untuk memahami apa sih kategori A, B, C, dan D ini, ya sekilas, ya ini dari daerah yang paling rendah itu tipe A, daerah yang paling tinggi adalah tipe D. Ini fluktuasi air pasang, air surut. MK ini adalah musim kemarau, MH ini adalah musim hujan. Ya. Ini adalah posisi muka air pasang musim kemarau. Yang di atasnya muka air pasang musim hujan. Sebagai contoh, ini tipe yang paling rendah, yaitu tipologi A atau kategori A, menunjukkan bahwa air pasang itu baik musim kemarau maupun musim hujan tentunya itu meluapi lahan sampai berlebih. Sehingga masalahnya di sini adalah kelebihan air. Ya. Dan sering sekali tanaman menjadi terlambat tanam. Lain halnya misalnya di tipe C. Ya. Nanti kita dalam kesempatan ini akan saya berikan kasus satu saja di tipologi C. Di tipologi C ini, ya, jangankan musim kemarau, musim hujan sekalipun ini, air pasang tidak bisa menjangkau lahan. Hanya bisa masuk ke saluran. Jadi fungsinya adalah suplai air hanya untuk menjaga agar kedalaman air tanah tidak cepat turun. Ya. Dengan mengisi air di saluran, maka akan terjadi kesetimbangan sehingga aliran air dari lahan tidak cepat keluar melalui proses rembesan ataupun perkolasi. Nah inilah konsep dari mulai lahan yang rendah dan yang tinggi. Tetapi ini kan tadi lagi-lagi kita harus diinformasikan secara spasial seperti ini. Ya kita tahu suplai dan potensi hujan dan kemarau. Di mana yang kering, di mana yang basah. Ya. Nah ini kalau beberapa definisi, maka untuk daerah rawa, jadi petani ini, drainase ini artinya adalah bagaimana mereka bisa mengendalikan ketinggian muka air tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, menjamin agar aerasi tanah bisa mendukung pertumbuhan tanaman. Plus juga bagaimana agar mencegah oksidasi lapisan pirit. Ini contoh drainase terbuka, ya, open channel yang memang ada di daerah kita. Masih belum ditemukan pengendalian muka airnya dengan sistem drainase bawah tanah. Jadi masih seperti ini, drainase terbuka. Ya. Jadi kalau profil muka air itu seperti ini, elip, ya, seperti telur. Tetapi elipnya itu sebetulnya di lapangan tidak terlalu tajam bedanya. Sehingga ketinggian muka air tanah di saluran itu hampir proporsional dengan ketinggian muka air tanah di sentroid ini. Hanya sekitar selisih 2-3 cm. Apalagi tanah di sini lebih
porus, memiliki porositas yang tinggi. Ya, jarak antar saluran dipasang surut di sini tersier ke tersier ini lebih kurang 250 meter. Sementara sekunder yang sananya dari panjang tersier itu jarak antara 800 sampai 1000 meter. Bagaimana prinsip pengendalian muka air? Ini kalau kita lihat di sini, ya. Ini ada tanaman, ini ada zona perakaran, ya, water ini root zone. Kemudian muka air tanah sebagai efek dari pengendalian. Jadi air dikendalikan ini begini maksudnya. Air di saluran itu tidak didrainase habis. Kalau drainase habis itu kan dibuka pintunya ini kosong. Ya, tidak ada air. Tapi dia air ini harus dijaga di kedalaman tertentu, katakanlah 40 cm dari permukaan bibir tanggul atau 50% dari 50 cm dari bibir tanggul. Pada saat air di saluran itu berisi, maka akan tercipta profil muka air di daerah perakaran tanaman itu kurang lebih berada angka 40-50 cm di bawah permukaan tanah. Sehingga secara kapiler ya, air tanah tadi mengkontribusi kebutuhan evapotranspirasi. Ya. Ini ada lapisan kedap, misalnya di sini ada lapisan pirit, masih dia terjaga, tidak teroksidasi. Jadi inilah prinsip dari drainase terkendali tadi, ya. Tidak dibuang. Ya. Di sini berarti ada spillway, pembuangan hanya untuk mencegah terjadinya kebanjiran. Ya. Gitu. Kemudian ini saya buat contoh kasus, kita coba mencoba model pengolahan air drainase terkendali di salah satu area reklamasi yang saya pilih adalah masih sangat belum berhasil, artinya masih sangat sedikit produktivitasnya kecil, yaitu di daerah Sugihan, ya, Ogan Komering Ilir di jalur 25 tempatnya. Ya. Kemudian permasalahan yang ada di sana itu air pasangnya tidak meluapi lahan. Ya. Jadi nanti software Pak Budi bisa diuji nanti apakah betul air pasangnya itu tidak bisa melampaui batas ketinggian permukaan tanah rata-rata. Nah, kalau dia memang di bawah, berarti memang dia tidak punya potensi untuk irigasi. Kemudian ditambah lagi karena dia banyak sekali mengandung unsur beracun dan senyawa asam, maka air pasang ini kadang-kadang tidak bisa juga dimanfaatkan untuk memasuki area lahan. Ya. Jadi sama dengan memasukkan kualitas air yang buruk itu tidak dianjurkan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengisian air kembali ya, dengan menggunakan fresh water yang bagus. Maka tidak ada jalan lain adalah dengan memaksimalkan hujan, dikenal dengan rainfall harvesting, sehingga kanal yang ada di dalam saluran tersier itu akan berfungsi sebagai long storage. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini contoh aktivitas di lapangan. Tetap kita monitoring muka air tanah dengan menggunakan well. Jadi pipa paralon yang dilubangi masuk ke dalam tanah. Kemudian kita identifikasi lapisan tanah atas bawah, berapa besar porositas, kemampuan hidrolik conductivity, dan lain sebagainya. Kemudian kita ukur fluktuasi muka air. Ya, jadi kita tidak menggunakan model, sementara pengukuran manual. Berapa tinggi air pasang dan surut. Ya, minimal ada pengecekan selama 24 jam. Kita coba mendekati masyarakat, participatory approach. Ya. Kemudian hasilnya memang ini daerah karena produksi padi menurun, maka sebagian besar sudah terjadi alih fungsi lahan ke tanaman perkebunan. Padahal ini adalah aset kita untuk produksi tanaman pangan. Nah, yang ditemukan di sana memang masalahnya adalah piritnya dangkal, 50-60 cm. Sementara tidak ada upaya pengendalian, pintu tidak ada, air di saluran tersier menjadi berkurang, sehingga pada saat kemarau itu air itu turun bisa sampai 100 cm. Akibatnya terjadi oksidasi pirit. Sehingga diproduksilah banyak aluminium, besi, dan zat-zat beracun. Ya. Kemasaman juga sangat rendah. Akibatnya apa? Padinya tidak bagus. Padahal di bagian atas porositas tinggi dan barorganik tinggi. Kemudian air pasang tidak masuk ke lahan, ya, hanya masuk ke saluran dan kualitas tidak bagus. Ya. Pola tanam saat ini waktu itu masih banyak padi, kemudian diberakan saja dan produksi padi masih sangat rendah.
Bagaimana kita akan memperbaiki? Langkah pertama adalah kita petakan sistem saluran yang mereka buat. Ini adalah dari pemerintah. Ini adalah SPD, SDU, ini SPD. Misalnya SPD adalah sekunder. Kemudian tegak lurus ini adalah primer, tersier, saluran tersier. Mereka sudah usaha konservasi air, jadi tidak disambungkan. Jadi ini adalah sistem sisir berpasangan. Satu sama lain tidak nyambung, sisir berpasangan. Ya. Kemudian di ujung dari yang disambungkan itu, tadinya pintunya tidak bagus, tidak bisa berfungsi, maka kita membangun baru dengan pintu sistem leher angsa tadi. Ini dengan bangunan model drainase terkendali tadi. Ya. Dan ini nanti difungsikan sebagai long storage. Ini juga jaringan sekunder. Ya. Kemudian ini contoh di lapangan ya. Di lapangan ini sebelum kita perbaiki kondisi pintu yang sudah tidak terawat dan tidak berfungsi ya. Ini juga tidak terawat, tidak berfungsi. Ya. Ini adalah primary kanal, saluran primer. Kemudian ini adalah secondary kanal. Ya, jadi ini tegak lurus ke sini dan ini adalah tertiary kanal. Saluran tersier yang tegak lurus ini. Di dalam tersier ini ujungnya ada ini, ada bangunan ini pintu. Ya, ini yang harus kita perbaiki dan tingkatkan. Ya. Bagaimana mekanisme kerja daripada sistem bangunan drainase terkendali di daerah rawa dengan menggunakan pintu leher angsa ini? Ya. Kita lihat potensi air pasang maksimumnya di mana. Ya. Kemudian kita estimasi kedalaman lapisan pirit berapa. Kalau lapisan pirit berada di kedalaman 70, maka kita usahakan air tanah yang ada di dalam saluran harus misalnya berada 40 atau 50 cm dari tanggul. Jadi kita ukur saja nanti dari tanggul itu sekitar 50 cm atau 60 cm ke bawah. Sehingga sama-sama dengan masyarakat didapatlah angka di sini misalnya. Ya. Jadi ada storage air minimal ada di angka 40 atau 50 cm paling bawah. Ya, dari bibir tanggul atau dari permukaan tanah rata-rata. Ya. Jadi ini ada ketinggian di sini, ya, ada jarak di sini. Ya, tidak dibuat bawah ke sini. Kalau dibawa ke sini namanya drainasenya habis nanti. Jadi khawatir masyarakat itu kalau kita pembuangan habis di sini, maka fresh water di sini habis sehingga hujan itu tidak sanggup untuk mengisi pengisian kembali. Jadi ini harus ada minimal air harus ada tersedia di musim kemarau agar air tanah yang ada di lahan itu tidak turun di bawah lapisan pirit. Begitu. Nah, kalau seandainya terlampau berlebih atau hujan berlebih atau misalnya katakanlah jagung itu mau panen, itu bisa diangkat. Karena ini ada elbow di sini, ini pipa yang ke atas, jadi bisa kita lepas maka air akan mengalir. Tetapi dia pada saat pembuangan ini masih ada air yang bisa ditahan di bagian dalam ini. Nah, jadi inilah konsep daripada drainase rawa atau dikenal dengan control drainage. Ya alhamdulillah model ini sekarang banyak dipakai di Dinas Pertanian Serasi itu banyak menggunakan pipa paralon yang ditelang juga. Ini saya kira teoritis. Ini curah hujan. Kalau kita hubungkan dengan nilai evapotranspirasi maka ada kurang lebih 5-4 bulan berada dalam kondisi kering. Nah, kalau bayangkan saja kalau 40% tanah itu mengandung porositas, maka untuk penjenuhan air aja udah berapa ya? Bisa dikalikan 40/100 dikali kedalaman. Ya, jadi nanti ini bisa dihitung saja. Ini contoh pola pengukuran selama 24 jam ya. Ini air di saluran sekunder. Ya. Ini air di saluran tersier dan ini adalah yang ini untuk muka air tanah. Jadi agak kecenderungan yang hampir sama. Begitu air itu turun, di sekunder airnya turun, maka di saluran tersier pun turun. Tapi begitu ada kecenderungan kenaikannya, responnya agak lambat, kenaikan muka air tanah. Jadi ini muka air tanah itu akan naik kembali setelah ada pengisian. Ini dinamika muka air tanah harian yang pernah kita lakukan pengukuran.
Ini pada saat jam 8 pagi, ini ada jam 11 sore. Jadi mungkin agak siang, ini sore akan ada pemasukan air. Paling tidak dia punya potensi agar air tanah itu sebetulnya bisa ditahan di lahan, tidak cepat terkuras habis kalau memang di saluran itu ada air. Ini menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk melakukan pengisian air sebetulnya. Ini kalau hitungan sederhana bagaimana kita bisa mengestimasi berapa volume air yang bisa ditampung di saluran tersier. Ini adalah contoh karakteristik daripada sifat tanah, kemasaman, sangat masam ya. Besi juga relatif tinggi. Nah, maka selain perbaikan jaringan tersier, juga kita harus perbaiki sistem usaha tani yang di sawah itu. Untuk apa? Untuk flushing, memfasilitasi pencucian, ya, zat-zat asam dan zat beracun, sehingga dibangunlah namanya ada kolektor drain, kemudian ini ada nama subtersier, sehingga pada saat hujan racun ini akan terkumpul masuk ke dalam saluran kolektor ini. Perlu kita ketahui bahwa lapisan piritnya masih relatif dangkal, sehingga dampak dari oksidasi pirit ini memang sangat terasa. Sehingga tahap awal ini memang masih diperlukan penambahan input seperti pengapuran. Nah, ini makanya kita juga bangun beberapa sistem box control, sehingga untuk menjaga agar zat-zat asam racun-racun itu terkumpul di box dulu, ya. Tidak langsung mengalir ke saluran tersier. Namun di dalam box ini sudah kita siapkan semacam pond block yang ini kontennya pond block ini terdiri dari bahan kapur dan arang sekam, sehingga ini bersifat amelioran. Jadi di dalam pond block tadi nanti akan ada upaya usaha untuk bagaimana memperbaiki kualitas air sebelum air itu dibuang ke saluran tersier, atau sebaliknya kalau ada yang masuk dari saluran tersier akan di trapping dulu di sini sehingga masuk ke perakalan tanaman sudah relatif lebih baik. Ini kita bangun sistem konstruksinya terbuat dari beton ya. Kemudian ada ini juga semen dan besi. Konstruksinya sangat baik karena kita akan bangun untuk kepentingan mereka dan mereka pun senang ya. Karena untuk kepentingan mereka sendiri, dia bangunnya tidak tanggung-tanggung. Konstruksinya harus kuat untuk dilalui oleh alat berat, dia bilang. Sehingga ini relatif kuat kalaupun dilalui oleh alat berat, ya, termasuk membangkut hasil-hasil. Dan memang terbukti kan sekarang sudah banyak alat berat masuk seperti untuk combine harvesting dan lain sebagainya kan. Jadi ini yang konstruksi yang harus disarankan sebetulnya ke pemerintah dengan konstruksi yang seperti ini. Jadi jangan sampai dibangun dengan konstruksi yang katakanlah gerobak kecil saja bisa roboh ya. Nah, ini dua unit pipa dengan diameter 12 inci ya. Kemudian untuk menghubungkan leher angsa ini ada elbow ya, elbow kita hubungkan. Kemudian ini ada tingginya hampir sama dengan tanggul untuk mencegah daripada air pasang masuk ya, karena mereka tidak memerlukan air pasang dari luar, karena air pasang dari luar dia bilang kualitasnya kurang bagus ya, sehingga dia betul-betul kanalnya bersifat long storage, hanya memasukkan air murni dari air hujan, fresh water. Jadi ini lebih ke rain feed rice agriculture ini. Ya, ini contoh terbukti bulan-bulan November, Januari itu di kanal itu penuh airnya. Ini air dari hujan, bukan dari air pasang. Ya. Ini posisi ditutup, plus artinya apa? Air yang dari dalam juga tidak bisa keluar. Dan air yang dari luar pun tidak bisa masuk. Ya. Jadi seperti ini. Sehingga kanal ini berfungsi long storage. Ini gambar prinsipnya. Jadi ini saluran sekunder. Kalau air masuk masih bisa ditahan, tidak bisa masuk. Ya. Terus. Ya, ini. Ya, di box ini memang saya upayakan diisi oleh pond block yang memiliki kandungan kapur dan campuran arang sekam. Ya, di sini ditumpuk di sini supaya airnya punya kualitas yang bagus ya, untuk mereduce
tingkat kemasaman dan kelarutan besi yang ada di areal ini. Ini hasilnya pertumbuhan padi awal, padi bulan pertama, bulan kedua, kemudian ini pertengahan, ya optimis, ada peningkatan produksi. Karena apa? Di sini bisa ditahan, air hujannya itu bisa ditahan. Karena di salurannya airnya tergenang, maka air tidak ada perkorasi, tidak ada sipis, ya kecil. Sehingga di sini kalau pada saat ini tanahnya sudah kondisi jenuh, maka pada saat hujan turun akan terjadi genangan karena infiltrasi menjadi nol. Ya, sehingga pada saat bulan Januari, Februari itu air tanah itu sudah di atas 1 sampai 5 cm di atas permukaan tanah. Ya. Nah, model operasinya seperti ini ya, kita susun. Ini fase pertumbuhan padi dari persiapan sampai panen. Pengendaliannya, tujuannya persiapan lahan itu drainase terkendali, artinya leher angsanya tidak perlu ditutup. Tetapi memasuki upaya penaburan benih dan sampai pertumbuhan tanaman akhir atau menjelang panen itu tetap sistem retensi, artinya leher angsanya terpasang, ya, begitu. Kemudian menjelang panen baru leher angsa dibuka, ya, dikendalikan lagi di kedalaman 50-40 cm. Jadi ini adalah operasi jaringan di tingkat tersier, ya, dengan sistem pintu drainase terkendali atau dikenal dengan pintu paralon leher angsa. Ya, ini hasilnya, Bapak dan Ibu bisa dilihat, ya. Air bisa ditahan sampai bahkan pergenang 10-20 cm, artinya apa? Tanah yang tadinya gersang itu tidak kalah dengan daerah-daerah yang diirigasi begitu, karena bisa tergenang 10-20 cm gitu. Ini padinya, ini contoh ada airnya. Padinya juga relatif bagus, ya. Dan bisa panen. Mungkin panennya masih kalah dibandingkan dengan telang, tapi ini ada potensi sudah bisa mencapai angka 3,5 ton per hektar, yang tadinya baru sekitar 2,5 ton per hektar. Jadi ada peningkatan kurang lebih 1 ton di tahun pertama. Saya kira tahun kedua bisa lebih lagi, karena masih punya potensi, dan harus ada input-inputan lain yang mendukung daripada usaha tani tersebut. Simpulannya, ternyata rawa itu punya potensi, dan untuk mengelolanya itu terkait dengan sistem pasang surut yang ada, potensi pasang, potensi surut, karakteristik daripada lapisan sulfat masam, juga karakteristik jaringan. Jadi ada beberapa faktor sehingga kebijakan pengelolaan air, kebijakan infrastruktur itu tidak sama antara delta 1 dengan delta yang lain. Ini main di sugihan. Saya punya sebetulnya telang 1 dengan tipologi C, tetapi lapisan piritnya sangat dalam, 90 cm. Itu beda pengolahan airnya. Sama-sama rainfall harvesting, tapi ya bedanya adalah drainase terkendalinya tidak seperti di air sugihan. Dan potensi di telang meskipun dia tipologi C sudah bisa diangkat menjadi 6 ton per hektar. Cuma karena waktunya tidak bisa disampaikan sekarang, mungkin di kesempatan saya bisa menyampaikan contoh yang di telang 1 dengan tipologi C yang sama, dia bisa mencapai ke angka 6 ton per hektar. Itu pun di musim tanam kedua. Nah, ini saya berikan contoh kasus yang di sugihan saja, karena kita punya masalah lapisan pirit yang di bawah 50 cm, maka ini harus ada perbaikan yang agak lama, dan juga harus ada inputan seperti kapur. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Welcome to Palembang, to pasang surut, ya, karena akan sangat menarik kalau melihat lokasi di lapangan secara langsung. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ikut dalam acara ini, untuk selanjutnya kita diskusi. Waktu kita tinggal kurang lebih setengah jam, ya, tinggal setengah jam karena jam 11.30 itu sudah zuhur, sudah masuk zuhur. Kita usahakan jam 11.30 kita sudah selesai. Untuk tahap pertama mungkin kita buka sesi dulu, yang mau bertanya ke Pak Budi atau ke Pak Momon ini, ya, karena ini akhirnya saling nyambung, Pak.
saya rasa model diskusi kayak gini, satu teoritisnya, satu aplikasinya, akhirnya jadi enak gitu. Jadi apa? Ada kasusnya gitu kan, langsung disenyambung. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Budi atau Pak Indra, ke Pak Momon, kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak semua. Mohon izin bertanya pertama ke Prof. Budi, Pak. Dengan saya Dwinata, Pak, dari Sinarmas. Nah, ini saya mau bertanya ke Prof. Budi terkait pasang surut di lokasi kita, Pak, di Baung ya, untuk tanaman HTI. Nah, kita juga ada pasang pengamatan water level, Pak ya, diver di beberapa titik-titik outlet yang ada di area HTI. Nah, kemudian kita perbandingan juga ada kita download juga software kayak Global Tide untuk di HP kan, untuk melihat kondisi pasang surut. Nah, sering tuh kita amatin, ada istilah kita amatin dari data itu adanya namanya pasang mati gitu, Pak. Kalau bahasa kita di sana kita bilang pasang mati, tapi bahasa resminya kurang paham juga, Pak ya. Definisi pasang mati itu, misalkan fluktuasi pasang ke surut itu sekitar 2 atau 3 meter. Nah, ketika dia pasang mati, dia naik nih sampai ke 3 meter, tapi turunnya itu hanya sedikit. Misalnya turun 40 cm, 50 cm, naik lagi dia ke 3 meter. Dan itu berlangsung beberapa hari gitu, Pak, dari data yang kita lihat. Nah, ini yang menjadi kendala di kita. Ketika dia pasang mati, otomatis water level atau air di pintu klep kita tuh tinggi, sehingga pintu klep kita tidak bisa membuang, Pak ya. Nah, apakah kita cek juga di data di Global Tide, misalnya di Sungai Musi atau dekat Sungai Baung, cuman kan yang di data di software itu titik-titiknya terbatas tuh, tempat-tempat umum. Kita cek juga, ada juga fenomena pasang mati ini. Nah, menurut Prof. Budi sendiri, ada nggak beberapa alternatif strategi yang bisa kita lakukan menghadapi pasang mati? Karena banyak case area-area HTI kita ketika di Palembang itu banjir, ketika pasang mati kita tidak bisa buang, ditambah lagi ada hujan besar pada saat itu. Gitu, Pak. Mungkin cukup, Pak. Nanti saya mau bertanya juga ke Pak Momon terkait pirit, tapi terlebih dahulu yang ini dulu, Pak. Terima kasih. Oke, silakan dulu Pak Budi. Nanti baru lanjut ke Pak Momon kan. Halo? Yuk. Pasang mati ya, matinya pasangnya lama gitu ya, nggak turun-turun ya. Ya, saya kira dari awal mestinya kita sudah bisa memprediksi adanya pasang mati itu ya. Karena kadang-kadang kita bangun, ternyata loh kok ada seperti ini, ternyata saluran kita, infrastruktur kita kapasitas kurang, tidak membutuhkan pasang mati seperti itu. Akhirnya ya bongkar-bongkar kan biasanya begitu ya. Nah memang di lapangan itu kita kejar-kejaran kan, bangun infrastruktur, pengukuran juga langsung kan, salah sedikit perbaiki, wah macam-macam lah gitu ya, karena memang kejar-kejaran dengan aktivitas penanaman. Tetapi bagaimanapun juga pengamatan itu harus terus dilakukan ya. Saya nggak tahu, udah lama nggak ke Sinarmas. Biasanya mereka itu kalau kita ada rencana membangun atau menggali, itu pasti zaman saya itu ditanyakan detail gitu. Sampai kenapa kamu ukurannya sekian, kenapa ukurannya sekian, kenapa ukurannya sekian. Ya kan? Itu kalau nggak bisa jawab itu nggak bisa lewat. Ya, makanya saya waktu di tempat itu begitu. Saya tanya semua itu. Karena banyak pembangunan ataupun juga istilahnya cuci kanal tanpa perhitungan. Tahu-tahu udah langsung volume dan biaya gitu. Ketika ditanya detailnya, kelabakan semuanya. Jadi pasang mati itu juga mestinya dari awal sudah diperhitungkan bahwa akan terjadi. Ya, kalau kita membuka aja data pasang surut, jangan 1 tahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun kita lihat kemungkinannya kan, cari kemungkinan yang paling ekstrim. Itu kita perhitungkan di situ.
tinggal kita ngambil berapa persen lah kita antisipasinya. Mungkin tidak bisa 100%, 80% kan. Tapi kejadian-kejadian itu harus diperhitungkan dari awal. Ya, jadi saya juga lihat bukan hanya di Sinarmas ya, hampir di semua termasuk di pertanian juga. Itu banyak bikin saluran itu ukurannya segala macam itu tanpa ada perhitungan. Pokoknya bikin saluran sesuai dengan rencana atau, tapi apakah itu bisa menampung kemungkinan seperti tadi itu nggak tahu kita. Ya, apakah kanal-kanal yang sudah dibangun sekarang itu udah memang benar ya dari segi dalam arti kata sesuai dengan perencanaan kita, antisipasi berapa gitu loh. Jadi infrastruktur itu apapun juga itu harus ada peluang ya, kejadian-kejadian yang harus kita perhitungkan. Kalau tiba-tiba di tengah jalan, loh kok ada pasangan mati, nah itu kan yang repot ya, karena udah besar biayanya. Nah saya kira justru itulah kita di dalam institusi kita sekarang ini, yuk kita evaluasi. Kalau benar bahwa kita udah mendesain infrastruktur betul, maka sebenarnya udah nggak ada masalah tuh di lahan pasang surut itu. Orang zaman dulu udah ada kok. Tapi kok masih terjadi banjir, masih terjadi luapan, kekeringan lagi, berarti itu tidak benar perencanaannya. Mungkin analisisnya kurang serg, katanya kurang tadi buru-buru. Nah saya dari dulu nggak mau begitu. Ya. Kalau saya mendingan kita diskusi panjang lebar sampai kita yakin betul, ya modeling, simulasi, uji berapa kali, ya kan, semua pertimbangan dimasukkan, baru kita keluar desain yang optimum. Ya, kalaupun ada masalah seperti tadi itu, kita udah perhitungan dan kita hanya bisa mengantisipasi 80%. Kenapa? Karena cost-nya tinggi. Ya, jadi kendala itu cost-nya, biasanya begitu mereka itu. Ya terpaksalah kita sedikit, tapi kita tahu bahwa akan terjadi kebanjiran seperti itu. Saya kira seperti itu tujuan kita ya. Nah kalau saya diminta, kenapa kok saya bilang berarti infrastrukturnya kurang tepat, ya kurang tepat. Atau mungkin coba lihat lagi, ada nggak perhitungan-perhitungan untuk menentukan desain infrastruktur? Pasti nggak ada. Semuanya trial and error. Ya termasuk di beberapa tempat lah, saya udah tahu persis ya. Jarang yang ada melakukan simulasi seperti yang saya lakukan tadi itu. Ya. Jadi kalau kita simulasi dengan ilmu yang betul, data yang masukan yang betul, siapa saja yang mengerjakan akan sama hasilnya. Tidak akan ada lagi terjadi perdebatan. Tapi kalau sekarang pasti terjadi perdebatan. Jarak antar kanal, jarak antar saluran cacing, pasti ada perdebatan. Karena apa? Karena tidak ada hitungan-hitungannya, tidak ada ya pembuktiannya lah, justifikasi. Semuanya melihat empirical. Ini berhasil, ini berhasil. Ya sekarang 2 tahun, 3 tahun lagi kalau kejadian ekstrim gimana? Nah, harus itu bisa jawab itu. Ya sekarang mungkin bisa. Karena itu saya kira kita punya data hujan banyak bertahun-tahun, punya data pasang surut bertahun-tahun, itu semua gunakan untuk simulasi. Sampai semua kejadian ekstrim minimal, ekstrim maksimal kita sudah cover. Sehingga kita tenang gitu loh. Jadi itu maksud saya dengan simulasi itu ya. Kira itu tujuannya Pak Dinata. Nah beberapa cara solusi ya kita menggunakan pompa itu yang digunakan itu ya udah pompa aja cepat kan. Buang ke tempat yang bisa kita buang gitu. Saya kira itu paling cepat, tapi kan mahal. Ya, kira gitu Pak. Baik Prof, terima kasih Prof masukannya. Saya tadi mau nanya gitu langsung saja Pak ke Pak itu. Oh, Pak ya. Ya. Baik, mohon bertanya kepada Pak Momon ya terkait pirit. Nah, kita juga ada survei Pak ya, misalnya survei kedalaman pirit dan konsentrasi pirit pada area-area konsesi sebelum melakukan penanaman. Nah, sering terjadi mungkin karena gridnya Pak yang terlalu luas Pak ya, sekitar per 500. Nah, ketika kita sudah tahu misalkan kedalaman piritnya itu 80 cm. Nah, dasar kita buat parit tersier juga salah satunya kedalaman maksimum harus di atas lapisan pirit Pak ya. Nah, tapi beberapa case di lapangan
ada yang dia terekspos. Nah, jadi kita menduga bahwa ketika kita bicara 80 ini tidak flat, dia semuanya 80 Pak ya. Ada yang lebih dangkal, ada yang lebih dalam. Nah, ketika ada yang sudah terekspos, artinya kan pirit itu terekspos berbahaya ya, beracun untuk tanaman. Nah, Pak Momon sendiri berdasarkan pengalaman, ada nggak nih ketika sudah kadung nih, sudah terlanjur diekspos, mau gimana ini caranya supaya kita bisa nanam gitu Pak? Selain diberakan tadi Pak ya, karena kita coba berakan itu berbulan-bulan juga belum bisa tanam juga gitu Pak. Apa ada alternatif atau cara lain nggak ya? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ini pertanyaannya ya. Boleh langsung aja Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Jadi yang kadung terekspos tadi, ya memang kita harus inventaris dulu, dipetakan dulu berapa banyak itu. Apakah 1 hektar, apakah 2 hektar, atau bisa 100 hektar itu yang sudah terekspos. Nah kalau sudah ada pemetaannya, zonasinya, maka kita fokuskan dulu tujuan pengelolaan air pertamanya itu untuk namanya rehabilitasi dulu, rehabilitasi lahan. Ya, jadi kita buat sistem intensive shallow drainage. Jadi dirancang salurannya itu jaraknya itu dekat-dekat, ya, tetapi dangkal. Ya, untuk apa? Untuk lebih memfasilitasi pencuciannya dulu. Ya, dicuci dulu, barangkali sampai paling lama 2-3 tahun dulu ya, biarkan dulu. Jadi pencuciannya intensif. Nah, kemudian baru tahap keduanya itu kita kasih tetap bahan amelioran. Gunakan amelioran yang bisa didapatkan di lapangan. Bisa saja kerjasama dengan petani untuk menyebarkan sekam padi atau apa, ya, atau abu. Ya, baru nanti kita melakukan sistem perbaikan in situ di mana betul lokasi yang akan kita tanam. Ya, kalau memang sistem pakai lubang tanam akasia, ya kita kasih dulu kapur yang ada di akasia itu. Tetapi tahap pertama itu adalah pembuatan zona, airnya itu, air pencucian itu digiring ke suatu tempat, ke kolektor drain dulu, masuk ke dalam kolam penampungan, jangan langsung masuk ke saluran utama, dan nanti akan mencemari yang lain. Nah, di dalam kolam itu kita buat semacam passive reaction atau pengolahan treatment supaya zat beracun di situ ngumpul dan direhabilitasi di situ. Tapi itulah metode terbaik adalah secara fisik terlebih dahulu, baru dilakukan pendekatan kimia dan biologis. Nah, tentunya sebetulnya banyak tahapan-tahapan yang lain. Dikumpulkan dulu, dijonasi dulu ya. Ya, jadi kita korbankan dulu waktu 2-3 tahun untuk merehabilitasi lahan itu. Itu dulu Pak mungkin ya. Oke. Terima kasih Pak. Intinya gimana Pak itu ya? Saya rasa Pak Momon berarti tadi kan dicucinya itu 2 tahun ya. Kalau amelioran tadi kira-kira dampaknya bagaimana ya terhadap menaikkan pH kah atau menurunkan kadar pirit, seperti apa ya amelioran, misalnya sekam padi tadi atau kapur atau apa yang bisa digunakan gitu Pak? Baik, ya amelioran tadi diberikan secara terbatas pada saat kita sudah melakukan rehabilitasi fisik dulu ya. Jadi 1 tahun pertama, tahun kedua itu kita tidak perlu pakai amelioran, jadi hanya pencucian saja, pencucian terus saja ya. Dan kemudian air bekas pencucian itu harus ada kolektor drain, penampungan saluran sementara, tidak boleh langsung dibuang. Nah, kemudian itu juga harus ada pengolahan juga di dalam penampungan air sementara tadi, ada kolam-kolam penampungan itu. Nah, kemudian kapur nanti diberikan setelah kelihatan ada proses perbaikan pencuciannya, ya, itu bersama-sama nanti dengan proses penanaman. Di awal mungkin sebulan sebelum penanaman. Ya. Nanti di situ kita hitung betul. Kalau mau nanam akasia nanti per lubang tanam. Ya, lubang tanam berapa itu. Ya tentu reaksinya adalah bagaimana mencegah daripada bahaya aluminium dan besi. Ya, untuk melakukan penetralan. Ya, nanti efeknya ada juga peningkatan pH. Ya, tetapi untuk daerah-daerah ini, ya asam tinggi itu menyebabkan kandungan aluminium yang tinggi. Nah, aluminium inilah yang akan menghambat daripada ketersediaan hara. Ya, jadi itulah efek daripada pemberian kapur, ya, ataupun bahan amelioran lain seperti sekam padi dan lain sebagainya.
Ikut dulu. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya mungkin saya juga ada yang mau ditanyakan ini, saya sebagai moderator. Silakan Pak. Boleh kan? Pertama ini dengan Pak Budi ya. Kan model Pak Budi tadi itu pasang surutnya itu yang yang diurnal. Diurnal itu artinya satu hari pasang surutnya itu terjadi satu kali sehari. Jadi sinusoidal. Model itu bisa enggak dibikin yang semi diurnal? Artinya satu hari itu dua kali pasang, 2 kali surut, tapi dikit. Apa itunya? Perubahannya sedikit. Jadi sekali pasang, surut, terus naik lagi, itu terjadi dalam satu hari. Pasang lagi, yang semi diurnal. Kira-kira model itu bisa dibangun enggak seperti itu? Karena gini, itu yang dikaitkan tadi dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu ada kemungkinan pasang mati itu adalah pasang semi diurnal yang tergabung. Ada 3 macam katanya menurut ilmu pasang surut. Karena saya kebetulan S2 saya tuh penelitian pasang surut, cuma udah lama sekali. Udah lama sekali simulasi fluktuasi pasang surut ini tahun 88. Saya penelitian itu kan 88. Jadi diurnal itu tergantung juga lokasi katanya, itu pengaruh lokasi. Ada lokasi-lokasi yang dia pasangnya hanya diurnal gitu Pak Budi. Lalu ada lokasi tertentu dia semi diurnal. Terus lokasi-lokasi tertentu dia gabungan antara diurnal dan semi diurnal. Yang kaitan dengan pasang mati kayaknya kalau sampai 2-3 hari itu kayaknya yang gabungan antara antara diurnal dengan semi diurnal itu. Dan mungkin maksud saya tadi kalau yang tadi itu baru yang diurnal yang Pak Budi buatkan itu, saya rasa diurnal itu sinusoidal. Kalau dibikin bisa nggak model itu dibangun semi diurnal gitu ya maksud saya? Karena ada daerah-daerah tertentu itu dia memang terjadi itu Pak Budi, terjadi semi diurnal gitu ya. Terus ini sangat penting kaitannya dengan yang Pak Momon nih, dengan Pak Momon. Tadi data Pak Momon itu menunjukkan Pak Budi di outlet ya, di sungai utamanya gitu ya. Itu saya lihat data Pak Momon itu seperti sinusoidal. Ya, seperti sinusoidal modelnya. Tapi sampai ke tersier dia sudah berubah bentuk gitu. Sudah berubah bentuk dalam waktu 24 jam itu tidak lagi sinusoidal gitu ya. Artinya ada perubahan, dan itu yang saya lakukan, yang terjadi juga di saya penelitian. Waktu itu saya penelitian di tersier, maka berbeda itunya, sinusoidalnya itu berbeda. Kalau itu sinusoidalnya boleh katakan dalam waktu 24 jam itu dia normal gitu ya. Sinusoidalnya itu normal, jadi rata-ratanya itu di tengah. Tapi di tersiernya itu dia tidak normal lagi gitu. Artinya waktu pasangnya sebentar, tapi waktu surutnya lama. Nah, itu yang saya lihat datanya seperti Pak itu tampilkan tadi ya, di antara data pasang di mana? Di saluran primer, sekunder, tersier tadi kan. Kan jadi istilahnya tuh waktu pasangnya sebentar kalau dari gelombang sinusoidalnya itu, tapi waktu surutnya lama di tersiernya gitu. Ini sangat penting kaitan kita dalam manajemen pencucian Pak, yang ditanyakan tadi oleh Pak ini gitu Pak, oleh Pak yang Pak apa tadi yang nanya itu ya, lupa saya namanya, yang dari Sinarmas tadi itu. Ini kaitan kita bagaimana mengatur pencucian itu sebenarnya Pak. Mengatur pencucian itu kalau kita tahu sampai di tersier itu dia bagaimana itunya gitu. Bagaimana fluktuasi fluktuasi pasangnya itu di saluran, sehingga kita tahu bagaimana cara mengatur pintu airnya misalnya gitu kan. Saya rasa itu Pak manfaatnya nanti itu yang sangat penting. Karena kalau kaitan dengan pirit Pak, saya rasa
prinsipnya itu kan pirit kalau sudah terekspos artinya dia sudah bisa larut dalam air. Cuman masalahnya air untuk cucinya itu dari mana? Itu yang paling penting, Pak. Air itu dari mana? Kalau dia dari pasang surut, tentu dari pasang surut kita mainkan dengan fluktuasi gelombang gitu. Kalau dari sisi air hujan, tentu dari nunggu air hujan. Itu kalau yang lama, apakah itu kaitannya dengan curah hujan atau kaitannya dengan air itu ya Pak, air pasang surut itu. Karena kan secara prinsip Pak, pirit itu kalau teroksidasi dia sudah berubah jadi asam sulfat yang larut dalam air. Larut dalam air itu tinggal ada pencucian saja. Karena piritnya sendiri kan belum tidak bisa dicuci. Tapi tereksposnya itu dia bisa dicuci. Bisa cepat, itu bagaimana caranya? Itu yang mungkin yang perlu kita kaji lebih itu. Ada enggak kira-kira data yang menggambarkan itu gitu Pak? Data yang menggambarkan perubahan pencucian di tanah ini. Karena kalau kasus saya Pak di Kalbar ini, saya sudah mengamati di kebun jeruk dan kebun padi Pak, dan tanaman padi. Jadi di daerah Kabupaten Sambas itu ada 2 komunitas masyarakat itu yang menanam jeruk dan menanam padi. Saya waktu itu kebetulan dekat dengan orang ahli tanah, maka lahan-lahan yang di Sambas itu umumnya piritnya dangkal Pak. Secara umum itu pirit dangkal. Dan saya kaji dari peta-peta yang lamanya itu, piritnya itu dangkal sebelum ditanami kedua komoditas ini, Pak. Ternyata setelah berapa tahun itu dievaluasi, ternyata di jeruk itu piritnya jadi dalam gitu, Pak. Tapi di padi itu tetap dangkal piritnya gitu. Tetap dangkal. Jadi kasus ini saya rasa karena di jeruk itu drainase deh Pak, dia perlu di drain. Jadi kan beda dengan padi itu selalu direndam. Karena perlu di drain dia sering terekspos. Cuman karena di jeruk di Kalbar ini nanamnya pakai terumbu gitu Pak, ditinggikan. Mungkin pirit yang terekspos itu tidak sampai kena akar karena dia diangkat di lewat terumbu. Akarnya itu di atas terumbu. Tapi di tanah dasarnya itu pirit ternyata turun sesuai dengan kedalaman drainasenya Pak. Di sawah karena di sawah-sawah tada hujan itu karena sering digenangi, piritnya masih tetap agak dangkal gitu Pak yang ditanami sawah terus. Itu kasus-kasus seperti itu antara pencucian maksud saya Pak, kaitan dengan pencucian. Itu mungkin yang perlu data-data, artinya data ini sangat penting juga untuk zonasi pirit dangkal, pirit dalam gitu Pak. Karena kalau tadi baru zonasi pirit kedalaman pirit, tapi ada tidaknya pirit, mungkin yang perlu juga selain zonasi pengelolaan air juga zonasi pirit, mana yang dangkal, mana yang dalam. Sehingga dengan data-data, kalau ada model fluktuasi pasang surut ini yang sampai ke tersier Pak Budi, ini sangat membantu sekali bagaimana memanagenya. Jelas itu Pak Budi. Halo? Yuk. Udah, gimana? Ya, udah. Mungkin itu apa? Ya, pertanyaannya begini, bagaimana kalau pasang surutnya itu tidak mengikuti sinusoidal kan begitu ya? Iya. Ya bisa aja, nggak ada masalah, tinggal masukin aja ke situ selama kita tahu bentuknya. Saya lihat memang jarang yang mengikuti sinusoidal. Jarang sekali. Itu kan simulasi aja saya, artinya untuk menguji model ya. Tapi kenyataannya di lapangan seperti itu. Oleh karena itu, data real pasang surut itu perlu kita dapatkan. Caranya ya dengan mendownload data itu dari WXTide. Coba buka WXTide, Pak Tino. Di situ ada juga berbagai macam bentuk gelombang, termasuk yang pasang mati. Saya mati di air di Musi juga banyak pasang mati. Artinya pasangnya lama, jadi sedikit turun, naik lagi. Ada berapa itu? Itu bisa, nggak ada masalah sebenarnya. Kan itu hanya input data aja, boundary condition aja. Jadi yang penting nanti data itu kan tidak bisa dipakai apa adanya, harus dikalibrasi juga. Jadi kita tetap aja harus pengukuran di mulut sungai atau mulut kanal ya. Kanal kan ada yang menuju sungai seperti Pak Momon ya, kan banyak kanal yang menuju sungai Pak Momon ya. Nah di ujung situ kita kan harus tahu juga itu
Bagaimana Komisi? Bagi boundary. Iya, saya lihat ada tiga ya, ada tiga kanal yang menuju sungai Pak Momon ya. Itu bagus sekali kalau kita punya data pasang surut di mulut. Surutnya ya. Ya, kita bisa simulasi dan Muara-muara ya. cek dengan data, kita bisa dapat jurnal ilmiah tuh, termasuk juga untuk keperluan kita manajemen air. Manajemen tanpa simulasi nggak mungkin ya. Bagaimana kita manajemen berdasarkan pada data yang kita ukur? Nggak bisa, karena data itu terbatas. Dan kita mengukur pun juga nggak bisa continue sampai bertahun-tahun, nggak bisa. Data itu hanya dipakai untuk kalibrasi model. Ya, jadi data penting, tapi tidak harus selamanya. Ya, jadi kita yang penting dapat data di beberapa titik utama, titik di X0 tadi ya, di mulut sungai atau mulut di muara atau di mulut kanal ya, itu penting data itu. Tanpa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya ngukur di satu titik-titik tertentu, tapi kita nggak tahu ini dari mana air itu datang. Dari hulu kah? Dari hujan kah? Ya. Terus gimana kita memutuskan bahwa ini penyebabnya ini? Termasuk juga pencucian tadi yang dikatakan Pak Tino. Ya, pasti pencucian kita perlu air hujan. Ya, tapi air hujan dari mana gitu loh? Ya harusnya kita bisa memprediksi atau memperkirakan dan juga melakukan kegiatan antisipasi sesuai dengan hasil hitungan kita. Jadi pertanyaan itu selalu begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya makanya saya diskusi ini supaya nanti apapun juga kita lakukan di lapangan itu ada basis ilmu pengetahuannya. Sehingga orang bisa menjelaskan dengan clear dan orang bisa mengerti gitu. Oh, itu penyebabnya. Jadi apa yang kita ukur sekarang itu belum tentu besok lusa itu seperti itu. Apalagi setahun 2 tahun kemudian. Ya, karena data pun juga udah nggak bisa kita dapat lagi, udah selesai. Hanya penelitian aja. Kayak sekarang kan udah pakai remote data itu, pakai dari atas. Itu kan nanti dikalibrasi juga dengan hasil pengukuran kita. Tanpa dikalibrasi nggak mungkin. Saya kira tujuannya seperti itu. Jadi saya dengan presentasi Pak Momon, saya tertarik sekali Pak Momon ya. Kalau kita bisa ngukur fluktuasi muka air di mulut kanal itu yang dengan sungai, itu menarik itu. Kita bisa melihat bagaimana dia masuk ke dalam, ya termasuk juga mengevaluasi apakah bangunan-bangunan ya sekat-sekat kanal udah efektif apa belum gitu ya. Itu bisa kita lakukan itu. Ya, saya pengen sekali itu. Mungkin ada mahasiswa nanti S2, S3 yang peneliti, tapi saya kira ini penelitiannya jangka panjang. Karena nggak mungkin 1-2 tahun. Ya. Karena kejadian-kejadian ekstrim kan periodenya tidak setiap tahun gitu. Jadi menurut saya menarik lah untuk dilanjutkan ya. Itu Pak Tino ya. Jadi tidak masalah ya, inputnya seperti apa. Ya, kita akan coba kalau Pak Tino punya data tadi itu, ya, punya data itu data aja lah ya. Tahun berapa juga nggak apa-apa, seperti apa bentuknya, kita bisa masukin persamaan itu. Karena saya memang tesis saya itu, waktu tesis itu sebagai input saja di dalam, karena saya simulasinya muka air tanah gitu, pengaruh pasang itu dengan muka air tanah itu bagaimana gitu, pasang surut. Jadi saya hanya memberikan input, cuman karena inputnya saya tetap sama sinusoidal gitu ya. Ternyata dari data lapangan itu tidak sama, itu yang saya. Cuman ya karena saya hanya ingin lihat perubahan muka air tanah, berapa jauh sebenarnya pasang itu mempengaruhi masuk ke dalam tanah gitu, yang ditentukan oleh konduktors hidrolikanya. Di situ saya tahu, oh ini rupanya terjadi perubahan gitu Pak Budi. Itu yang tadi, maka saya sangat tertarik sekali data Pak ini, Pak tadi itu yang mengukur di muka mulut kata Pak Budi itu sangat bagus sekali. Bagaimana terjadi perubahan itu bisa kita modelkan gitu. Itulah akhirnya sampai ke lahan tersiernya itu kita bisa ngatur pintu gitu Pak, dengan kaitan itu. Oke Pak Budi. Pak Budi itu tadi itu program itu tadi downloadnya di mana tuh program? Tadi saya kasih ini ya. Saya kasih ini. Ya, sekarang ini ya. Oke. Ya, nih, saya kasih ini.
Saya copy, kemudian saya masukin ke presentasi itu saya, apa namanya, slide saya, atau mungkin di mana ya? Atau mungkin di situ ya, saya akan copy ke chatting ya, kan bisa langsung diklik ya. Atau ke Google Drive nggak bisa? Google Drive katanya bisa di. Saya copy di chatting. Saya copy di chatting. Ya. Oke. Loh, kemana? Nah, klik itu tuh. Di chatting. Website. Di chat. Di chatting. Itu semua terutama mulut sungai di seluruh dunia ada itu data itu. Ada ya? Ada. Apalagi sungai besar yang dilalui oleh kapal-kapal itu biasa ada karena dia dipakai untuk navigasi. Maksudnya begini, orang kan keluar masuk ke mulut sungai ya dari laut, itu kan harus nunggu pasang, Pak. Iya, betul. Apalagi ngangkut itu HTI itu siapa Juanda tuh ya, nunggu pasang. Kalau nggak nunggu bisa 1 hari 2 hari, ada seminggu itu nggak bisa melewat kena kandas. Dia harus nunggu pasang, kan nggak mungkin kita dia apa namanya jalan gitu aja. Dia tunggu kapan baru dia pergi. Sampai muara air udah tinggi. Ya, saya kira ini penting sekali, terutama untuk nah kita bisa gunakan untuk tadi simulasi ya. Tapi kembali itu harus dikalibrasi. Hanya paling 2 titik, 3 titik aja di minimal maksimal udah cukup. Ya, sebelum kita pakai menjadi input model kita. Itu kita dulu lakukan Pak Dinata ya di mulut air Sugian itu kita lakukan itu. Sungai Saleh juga kita lakukan semuanya itu untuk keluar masuk kayu kita. Sehingga kita tahu bagaimana namanya towing kalendernya kita udah buatkan. Sehingga tidak ada masalah, tidak harus nunggu pasang di muara, lewat kapal-kapal besar pun juga. Saya kira itu Pak ya. Nggak ada masalah Pak Timo kalau ada datanya. Tapi dari sini aja ngambil datanya Pak ya, yang terakhir tadi. Terus Pak itu mungkin ada itu Pak Mamon. Ya, masukan dari saya tuh intinya sependapat dengan Pak Budi. Memang kita banyak pekerjaan yang ke depan ini harus digarap bersama itu. Apalagi kalau kita bermain dengan skenario perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini kan ya terkait kenaikan sea level apa ya. Kemudian curah hujan naik. Nah, itu nanti bagaimana pengaruhnya juga terhadap air pasang, terhadap potensi-potensi. Jangan sampai yang tadinya rendah makin tenggelam, yang tadinya kering makin kering kan begitu. Saya kira ini sudah harus proyek nasional nih Pak Budi untuk dihubungkan dengan skenario perubahan iklim. Iya. Setuju. Setuju. Saya dengan Pak Tikno ini. Ya. Terima kasih. Oke. Paling nggak 2 mahasiswa S3 itu nanti yang garap. Pak, ini kita sudah waktunya zuhur ini. Apa kita tutup? Ya. Atau saya rasa kita sudah cukup ini. Kita tutup saja lah ya, karena ini sudah waktu zuhur. Nanti kita. Pak Eko belum nanya tuh Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Memang memang apa namanya lahan rawa kita ini termasuk di Indonesia ini termasuk yang luas lah di apa namanya yang kita punya ini ya dibanding negara-negara lain. Namun demikian memang yang menjadi permasalahan kita adalah how to use-nya atau how to maintain ya. Kalau memang itu memang lahan konservasi ya memang harus kita maintain. Tetapi kalau yang lahan yang memang mungkin dengan secara keilmuan tadi bisa kita manfaatkan, ya memang sebaiknya kita manfaatkan dalam kerangka untuk dalam kerangka untuk misalnya ketahanan pangan misalnya demikian. Nah inilah yang memang yang harus kita lakukan. Namun demikian memang kelihatannya salah satu yang menjadi kendala adalah lahan rawa ini sangat spesifik. Pada setiap lokasi itu sangat spesifik, Pak. Tadi saya mungkin karena saya kurang ahli dalam itu mendengar istilah pasang mati. Tadi itu saya sangat tertarik itu pasang mati. Nah ini saya juga masih belum yakin. Jangan-jangan teman-teman
teman-teman yang yang sekarang lagi mendesain tentang lahan rawa ini jangan-jangan belum kepikir tentang itu ya yang saya khawatirkan malah. Nah, apakah inilah mungkin saya juga terima kasih atas pertemuan ini, jadi sehingga merenung lagi loh, kalau ada seperti fenomena ini jangan-jangan malah belum termasuk dalam desainnya. Nah, ini kalau ini terjadi maka mungkin hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu tadi seperti disampaikan Pak Budi adalah pompa sudah. Mungkin kelihatannya kalau misalnya terjadi suatu saat tiba-tiba ada pasang mati yang belum terdistribusi, ya memang harus ada sistem pembuangan lagi dalam arti untuk mengurangi kondisi yang tiba-tiba naik tadi. Nah, ini mungkin yang menjadi tiba-tiba menjadi pemikiran saya atau mungkin demikian Pak. Tapi sekali lagi saya terima kasih tadi numerical model tentang pasang surut tadi itu juga menarik Pak. Untuk memprediksi kapan pasang naik, kapan pasang surut lah, mungkin begitu ya. Nah, ini terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Eko. Mungkin untuk yang terakhir ini saya kembalikan kepada panitia dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu yang telah bersedia hadir sampai terakhir. Yang lain yang belum dapat kesempatan untuk bertanya atau mungkin bisa langsung saja chatting dengan pembawa makalah melewat memang waktu kita dibatasi waktu juga akhirnya, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang pas dalam acara ini. Saya mohon maaf, dan untuk yang terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Budi Indra Setiawan yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Momon Sodik Imanuddin, dan terima kasih banyak juga kepada Pak Tino yang telah memandu acara ini. Terima kasih juga Prof. Eko atas masukan dan komentar terhadap topik pertemuan kita hari ini. Meeting ke-11 ini adalah bagian terakhir dari water balance. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada arahan dari Prof. Budi, Pak? Ya, belum ada sih, cuman begini aja. Silahkan masing-masing itu menyampaikan masukannya ya. Apakah ingin presentasi, ya kan? Jangan khawatir, jangan takut ya. Kita kan diskusi. Ini bukan ujian gitu loh. Oke, baik. Mungkin kita... Bukan ujian Pak Gulusnya ya. Jadi siapa aja silakan. Saya sih inginnya semuanya itu kebagian muter. Ya kan kurang lebih kita punya 12 bulan ya. 12 kali 24 tuh ya. Minimal ya. Ya kan kali 2 kan? Kali 2 lagi karena kan 2 mingguan kan? 48 gitu. 48 Prof. Iya, kalau setahun ya. Silahkan masing-masing. Kemudian kalau ada permintaan topik juga boleh. Saya mungkin tidak presentasi, tapi kok saya pengen tahu ini ya, minta topik ya. Nah mungkin boleh gitu ya. Jadi kita clear aja, soalnya nggak usah presentasi seperti saya kayak begini, ini kan ngeri ya. Tapi buat saya ya paling 1 hari aja selesai menyiapin itu kan. Artinya ya karena bertahun-tahun lah, 35 tahun saya ngurusin yang ginian kan. Tinggal dikeluarin aja, keluar sendiri, insya Allah. Nah, jadi kalau ada topik yang ingin disampaikan, terutama daripada milenial ini, sampaikan aja. Nanti apakah saya, apakah Pak Tino kan, dan lain sebagainya menyampaikannya. Jadi silakan aja. Tapi tentu saja saya siap sedia setiap saat ya untuk menyampaikan lah ya apa-apa yang saya ketahui gitu ya. Jadi nanti silakan aja dalam 2 minggu ini ya, atau dalam 1 minggu ini masing-masing menyampaikan topik. Nggak usah judul ya, topik aja. 1-2 kata aja. Kemudian dari situ siapa yang akan menyampaikan. Ya. Tapi saya kira sekarang udah banyak, seperti Riani udah bisa menyampaikan, kan udah ada yang dipublikasi ilmiah kan, kemarin kan? Apakah di jurnal irigasi, ya di mana-mana. Silakan aja ya.
sampaikan, ini kan juga untuk melatih, ya, untuk melatih kita berkomunikasi lewat pertemuan ilmiah seperti ini ya, secara santai. Jadi silakan ya dalam seminggu ini Pak Bu Riani, tolong di itu aja, di apa namanya, ditanyain terus ya. Baik Pak. Topik apa yang ingin disukai, apa yang ingin disampaikan, itu udah motornya. Nanti dari situ kita buatkan judul dengan urutannya supaya lebih sistematis saya gitu. Coba dalam 1 minggu ini ya. Yang jelas minggu berikutnya Pak Momon jadi moderator kan gitu. Oh iya, siap Pak. Nanti saya hubungi lagi Pak Momon. Baik. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan arahan untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi kita silakan berdiskusi bersama di WA Group kepada Bapak Ibu semua. Kami mengundang untuk mengisi materi-materi selanjutnya. Nanti kita akan list tiap 2 mingguan. Baik, mungkin meeting hari ini sampai di sini dulu, kita cukupkan. Tadi angka partisipannya menyentuh angka 24 untuk hari ini. Nanti semoga kita berharap minggu-minggu selanjutnya kita tetap bisa hadir terus di meeting kita hingga SCID ini panjang umur. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kita tutup meeting kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.